Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Bersama-sama kita membacakan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah mudah-mudahan program kita dari awal sampai akhir diberikan kemudahan, pengertian, kemudahan untuk menerapkan dan dimudahkan juga untuk menyebarkan lagi, menyampaikan kepada orang lain lagi, insyaallah. Nah, insyaallah membahas tadi mat badal ya, insyaallah. Kenapa kok di sini hamzahnya itu enggak dimatikan kita lihat halaman 88 atau 86 ya. Artinya kalau di saya 86, kalau di yang buku baru 88 nih kalau nggak salah ya. Nah, jadi hamzah yang dipanjangkan 2 harakat sebagai pengganti dari hamzah yang hilang. Nah, kalau di contoh selain yang awal sampai akhir, sampai awal dan akhir maksudnya, itu mungkin gampang dimengerti gitu ya. Kalau dhamma ketemu wawu, hamzah berfathah ketemu alif gitu kan. Yeah. Atau kasroh ketemu tanda yang kayak tanda misalnya lebih kecil gitu kan. Yeah. Yang itu kecil. Nah, sedangkan yang di awal dan yang di akhir itu dengan alif, terus wawu, dhamma, hamzah, terus alif, hamzah gitu kan. Itu sama kan tuh ya. Nah, jadi begini, kisahnya itu yang saya pernah baca gitu, pernah belajar. Jadi orang Arab dulu tuh nggak bisa membaca i gitu, tadinya i gitu. Misalnya harusnya dibaca misalnya i tumina, tuni gitu. Nah, sehingga para ulama ulama tajwid, ini tajwid itu dia memudahkan dialek dari bahasa orang-orang Arab itu. Kadang-kadang orang Arab makanya dibilang kalau orang kita membaca itu kadang-kadang lebih semut daripada orang-orang Arab sendiri. Itu saya bisa perhatiin gitu ya, karena saya berapa kali teman-teman saya dari orang Saudi itu yang pernah kos di bawah gitu di rumah. Dan ketika membaca Quran itu dia juga susah gitu sebenarnya. Kalau membaca biasa sih bisa, tapi kalau membaca Quran dengan tahsin itu susah. Mereka harus belajar. Gitu. Nah, di sini hamzah pertama tuh hilang, terus hamzah kedua tuh sukun kan? Sukun ya. Jadi hamzahnya disukun, dibacanya jadi bukan seharusnya misalnya gini, itu mina, seharusnya seperti itu. Nah, dialek dari orang Arab waktu itu dia nggak bisa membaca seperti itu, sehingga hamzahnya dihilangkan menjadi mat tabi'i, seakan mat tabi'i, seperti 2 harokat dipanjangin. Jadi baca dipanjangkan menjadi itu mina gitu. Itu ni. Nah, itu ada di surat salah. Ya, kemarin kita sempat baca kan suratnya. Jadi benar-benar itu tulisannya tetap digituin. Jadi kalau kita baca, kalau kita nggak tahu terus bacanya itu mina, benar juga dong. Iya, secara baca sebenarnya benar. Cuman secara tahsin itu ya bacanya seperti itu. Makanya ini kan disebut, kenapa disebutkan hukum iwad gitu. Sebelum badal gitu. Pengecualian berarti. Iya, hukum badal ya, betul. Terus jadi, yang pertanyaan kedua itu kalau misalnya yang third letter rule itu kayak tulu, kalau misalnya alif depan itu bacanya yang ini kayak itu mina, bukannya tu mina ya? Bukan yang 3 huruf itu, bukan. Bukan ya? Bukan, itu lain lagi nanti. Gorib nanti adanya. Oke. Nah, terus pertanyaan yang terakhir sebelum kita masuk ke yang lain, Mas ya. Contoh di mat. Ya nggak apa-apa, kan memang mendingan kita pahami dulu yang kita di mat iwad. Mat iwad itu kan kalau misalnya ada 2 pertanyaan di mat iwad ini. Misalnya kita berhenti karena patah t diikutin oleh alif
mat alif ya. Aku bilangnya alif mat. Aliman hakima. Itu salah kan, yang panjangin mesti aliman hakima. Gitu kan, Mas? Nah, terus berarti kalau dia terakhirnya itu kayak contoh yang ketiga, laisu sawa, bener-bener sukun. Ya kan? Kalau dia sukun, itu kalau dia tidak contoh mat iwat itu adalah dia apa namanya fatatainnya itu. Kalau kita membaca dengan sawa, kita berarti begitu, dia tidak berfatatain hamzahnya, tetapi seperti fathah saja, bukan fatatain. Nah, ketika fatatain maka apa namanya, kita panjangkan 2 harakat seakan-akan mat tabi'i, maka dia jadi 2 harakat. Yang si A-nya. Iya, A-nya itu, hamzahnya itu. Ya, terus si wa-nya tetap 4 ya. Yang mana? Yang wa-nya itu tetap 4 ya, 4 atau 6 biasanya kan? 4 atau 6, ya. Lais. Sawa A-nya berarti 2 juga dong? iya, sawa gitu. Walaupun nggak ada alif di belakangnya? Walaupun nggak ada alif belakangnya. Oke. Kalau sukun ya, kalau sukun. Kecuali dia fatatin ya? Maksudnya? Fatatin atau dama benar-benar sukun biasa aja kan? Iya. Ya. Ini fatatain ini. Namanya fatatain. Kasratain atau damatain berarti tinggal sukun. Iya, kasratain atau damatain atau hamz fathah saja gitu. Biasanya fathah saja gitu kan. Oke. Udah, itu aja Mas. Oke. Jadi ini bacanya laisu sawa gitu kan? A-nya 2 harakat. Sawa gitu. Kalau A aja nanti itu hamzah 1 harakat. Kalau dimatiin jangan atau gini kan, ada misalnya dulu ketika saya belum paham, saya bacanya begini, sawa, saya matiin hamzahnya. Gitu kan. Setelah saya belajar, ternyata harus dipanjangkan 2 harakat. Sawa, kalau misalnya sawa, itu enggak cuma 1 harakat. Tapi 2 harakatin. Jadi meskipun ada alif setelah fathatain, kalau tidak ada alif setelah fathatain, itu tetap dibacanya 2 harakat. Mungkin ulang sedikit lagi. Ya, betul. Maksudnya kayak seperti itu. Terus mungkin diulang sedikit lagi, mungkin yang mat apa namanya? Mat badal kira-kira ada yang tadi yang baru gabung siapa aja, kira-kira ada yang belum jelas dengan mat badal tuh. Ilham aja yang baru gabung, yang lain udah. Udah ya. Di mat badal sekarang review sedikit Mas Ilham. Itu kan di contoh yang di awal dan akhir tuh, itu kan ada hamzah sukun di atas wawu. Terusnya yang terakhir juga alif hamzah sukun gitu kan. Nah, kalau yang lain ini kan itu ngerti dengan membaca utia aminu adama ila fihim. Itu misalnya itu dibaca 2 harakat itu gampang lah ya. Tapi kenapa tadi pertanyaan Mas Anton, kenapa kok ini dibacanya 2 harakat juga dan dibaca jadi utumina misalnya. Yang terakhir utuni. Nah, sini ada sejarahnya. Sejarahnya itu apa namanya? Ketika itu orang Arab tidak bisa membaca dengan disukunkan hamzahnya gitu. Susah kalau dia membaca dengan ituni, itumina gitu. Ituni. Nah, sehingga ulama-ulama tahsin itu, ulama tajwid membacanya, memudahkannya dengan membaca panjangkan 2 harakat hamzah sukunnya. Jadi ituni, itumina gitu. Ketemu nggak Mas ini Mas Ilham?
Iya, iya. Mas, halo. Yes. Berarti untuk yang dua contoh yang Mas sebut barusan nih, yang di awal dan di akhir, itu pas contoh di Al-Qur'annya itu dia ada di tengah surat apa gimana, Mas? Kalau misalkan di tengah Di kan berarti awal. ada. Oh, itu semua di awal ya? Biasa enggak di awal, ada juga di tengah maksudnya, tapi ini yang itu di awal di surat subhanallah nih. Sebentar. Maksudnya sih pertanyaannya kalau misalkan dia ada di tengah kan berarti ada huruf sebelumnya tuh, Mas. Apa ada kata sebelumnya? Ya intinya gini. Seingat saya dia ada kayaknya yang di utumina ini dia itu walaupun bukan di awal tetapi ada tanda baca ja gitu. Misalnya tanda baca sukun yang kita harus berhenti sebelumnya. Dia dalam rangkaian satu kalimat, dia ada di tengah kalimat tetapi dia berhenti. Ini dimulai dari awal baca gitu misalnya. Oke. Nah, kalau yang itu memang di awal ayat. Nah, kalau yang kedua, yang pertama yang di itu mina itu dia kalau nggak salah ada diletak di tengah kalimat, tetapi di sebelum ke situ ada tanda tanda baca yang kita harus berhenti. Terus kita lanjut dengan awalnya dari dia gitu loh. Misalnya seperti tanda qala itu kan kita harus sebaiknya berhenti daripada diteruskan gitu kan. Bisa kita berhenti di situ dan kita baru mulai lagi. Nah, ketika baru mulai baru ini misalnya kalau misalnya nggak digabung, kalau digabung dari sambungan itu bacanya beda. Tergantung apa yang depannya gitu kan. Makanya saya harus mengambil contohnya ini biar biar mantul gitu. Tunggu deh. Coba buka surat Al-Kahfi deh sebentar. Di awal surat Al-Kahfi itu kayaknya ada deh. Oh, Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf. Sebelum kita pindah ke yang lain, nggak apa-apa. Kan yang penting kan kita ngerti dulu lebih jelas daripada pindah tapi nanti bingung. Surat Al-Ahqaf juz 28. Juz 26. Surat Al-Ahqaf. Nah, benar ketemu kan? Di ayat 4. Surat apa? Al-Ahqaf. Al-Ahqaf halaman 502. Al-Ahqaf surat berapa, Mas? Suratnya itu dia surat ke-9 apa ya? 46. 46. Ya. Oh ya, ini nomor 4 ya? Iya. Coba saya baca. إيتوني بكتاب من قبل هذا. Ya, ituni. Ya. Jadi ketika beliau memberhentikan diwakafkan di fis samawat ituni bi kitab, terus lanjut ya. Jadi dimulai situ. Tapi kalau misal diteruskan fis samawati tuni, bukan tituni enggak. Tapi memang seperti kayaknya saya selalu baca kenapa kok di sini selalu diberhentikan. Jadi berhenti di fas samawat. Kalau kita lihat artinya, ya, maka akan jelas kenapa diberhenti di situ.
Ini kan tadi, dan peran serta mereka dalam penciptaan langit, gitu kan? Itu kan satu kalimat khusus sendiri. Dan itu nih, bawalah kepadaku kan? bawalah kepadaku kitab yang sebelum ini, gitu kan? Jadi kenapa berhenti di samawat? Ini kan karena dia satu rangkaian sendiri, pertanyaan, ini kan? Maka berhentinya di situ. Kalau disambung juga jadi nggak kurang elegan dalam artinya juga, gitu kan? Kalau kita kan nggak ngerti. Tapi ketika kenapa dibaca seperti itu, gitu kan? Maka kita bisa lihat kalau udah dibaca artinya, kita buka artinya tuh, ya kan? Berarti ketahuan kan? Dari bumi atau adakah peran serta mereka dalam penciptaan langit? Mereka bertanya di situ kan ketika samawat, itu kan? Baru dilanjutkan dengan itu nih, bawalah kepada kitab yang terusnya kan? Nah, ini dua kakak yang berbeda. Kenapa Bebe? Kenapa Aisyah Bebe? Aisyah mau main sama kakak? Oh iya, sayang Bebe saya. Oke ya. Satunya lah. Oke, alhamdulillah ya. Ini kan kalau orang nggak baca, bacanya akan uktuni. Iya, betul. Kalau kita nggak belajar tuh baca pasti uktuni gitu kan. Yeah. Seperti saya dulu juga begitu. Jadi ketika lebih mendalam. Dulu kan saya mungkin belajar, tapi kita baru belajar belum ke pendalaman lagi. Iya. Oke. Nanti ada, insya Allah ada buku tadribat sebenarnya ada. Oke, alhamdulillah. Kira-kira ada jelas dulu, jelas atau enggak? Kalau enggak, kita masih biar lebih apa namanya, sampai paham dulu, nanti baru kita terusin yang lain. Insya Allah jelas, Mas. Sudah jelas ya. Atau yang lain? Gimana yang lain? Mas Anton, Mas Helmi, Mas Anton juga. Yang kedua coba deh, Al-Kahfi juga. Al-Kahfi juga ada sebentar. Al-Kahfi. Surat 18. Al-Kahfi. Kalau contoh mat iwat biasa sih gampang ya, karena ada lah gitu ya. Enggak lah. Belum ketemu nih. Nantilah kalau ketemu. Kalau di Al-Kahfi itu Anda baca sakta nanti. Oke. Anda baca sakta. Tapi itu kita belum belajar situ kan? Belum sampai situ kan? Oke. Oke, insyaallah paham ya, insyaallah. Kalau gitu kita lanjut. Pokoknya nggak apa-apa kalau misalnya membahas kita nih belum saya belum paham yang ini nih gitu. Ya kita nggak apa-apa, kita ulang tarik sedikit untuk biar paham, baru nanti kita lanjutin lagi. Itu nggak masalah. Lebih baik begitu kan? Nah, ini saya bab kemarin suruh baca surat apa? Tafkim tarkik atau idgham dan bagiannya? Kemarin tafkim tarkik dilewati ya. Oh, jadi idgham dan pembagiannya. Iya, contoh tafkim tarkik ini cukup sedikit sebenarnya, cuman cukup harus pay attention gitu loh, perlu ini. Karena misalnya kenapa ro ini harus dibacanya takhim? Kenapa tafkhim? Kenapa ini ketika ro ini harus dibaca tarkik gitu? Nah, takhim itu artinya tebal, tarkik itu artinya kecil. Nah,
ro itu kenapa dibaca kecil? Misalnya ini ketika dia dengan kasrah dengan kasrah atau sebelumnya ada huruf kasrah, misalnya kalau misalnya itu kalau takhim kan misal al-fajr, nah itu kan tafkhim itu tebal. Tarkik ada juga dengan wal asr atau tebal. Di sini ada bukunya sih. Ya riba ri yes rik. Jadi utamanya dengan kasroh lah. Kalau doma dan fatha itu tebal. Kita bahas ini dulu apa mau lewatin dulu ke idgham dan bagiannya? Kalau menurut saya sih yang idghamnya agak lebih simpel daripada yang tafkhim tarkik itu. Kita lewatin dulu ya, nanti kasih tahu kita harus bahas yang itu juga. Tapi sekarang ke idgham dulu biar ini nggak lama kok, sebentar doang. Oke? Setuju nggak? Sepakat nggak? Atau kita mau ke roknya dulu? Siap, Tapi biar nanti kalau bisa sih ada ketemu Mas Helmi juga sekalian jadinya. Iya. Oke. Oke ya. Nah, di halaman 23 berarti kalau di sana kan? Di bab 11. Idgham. Sudah ketemu? Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Idgham dan pembagiannya. Idgham insya Allah kita sudah pada tahu bahwa idgham itu artinya lebur ya, atau masuk atau lebur. Apa yang masuk dan lebur itu hurufnya itu masuk dan lebur ya. Seperti bunyi huruf yang bertasydid, ya kan? Berdasarkan makhraj dan sifat yang dimilikinya, maka idgham menjadi 3 bagian. Idgham mutamatsilain kita sudah tahu, mim dengan mim gitu kan. Pertemuan 2 huruf yang sama, makhraj dan sifatnya sama. Yang kedua, idgham mutajanisain, yaitu pertemuan 2 huruf yang makhrajnya sama namun sifatnya berlainan. Yang tiga, idgham mutaqaribain. Pertemuan 2 huruf yang makhraj dan sifatnya berdekatan tetapi hurufnya beda, sifatnya beda. Insyaallah kita bahas yang pertama, idgham mutamatsilain. Nah, kita lihat contoh-contoh di sini ya. Yang kalau saya baca ya misalnya fama rabihat tijaratuhum, itu mana yang idgham mutamatsilain? Ta. Ta bertemu ta. Jadi sama dengan sifatnya, sama dengan hurufnya, maka lebur menjadi satu seakan-akan dia tak bertasydid. Ya. Jadi taknya enggak kita baca mati yang pertama terus saya lanjut ke tak kedua enggak, tetapi tak yang kan kalau kita baca misal kita putuskan gitu ya, seharusnya dia kan ada hamznya, taknya ada hamznya kan. Fama rabihat tijaratuhum. Ya, kalau misal kita baca seperti itu. Tapi dengan hukum tahsin ini, maka ini disebutkan idgham mutamatsilain, maka taknya tidak kita menjadi hamz tetapi seakan-akan bertasydid atau lebur masuk di tak yang kedua. Menjadi fama rabihat tijaratuhum, rabihat tijaratuhum. Ya seakan-akan ada tak tasydid di situ. Contoh yang lanjut, Aynama takunu yudrikkumul maut. Yang mana itu yang mutamatsilain? Itu kalau mutamatsilain. Kakak. Kaf dengan kaf.
Insyaallah. Oke, sekarang lanjut Mas Anton yang selanjutnya. Yang mana dari bal, Mas? Iya. Balla nu'rimunal yatim. Balla tukrimunal yatim. Balla tukrimunal yatim. Ya, kafnya ada kehnya itu. Tuk ada hamasnya deh keluar. Tuk. Balla tukrimunal yatim. Oke. Lanjut ke Mas Faisal. Oke. Udrib bi'asakal hajar. Ulangi. Udrib bi'asakal Oke. Ini ya, kalau ini ada tekniknya. Kalau huruf ketiganya itu tanda bacanya kasroh, maka dia bacanya dari kasroh. Sedangkan kalau doma atau fathah, maka bacanya dengan doma. Ya. Jadi idrib bi'asakal hajar. Iya, betul. Jadi banyak ditahan dulu. Idrib bi'asakal hajar. Lagi Mas Faisal. Oh lagi, oke. Idrib bi'asakal hajar. Iya. Jadi tahan dulu sampai sempurna. Rib bi'aso, seakan-akan ada koma gitu ya sebenarnya. Kalau sini kan rob yang awal itu fama rabihat tijarah misalnya gitu ya. Ratuhum misalnya. Aina ma takunu yudrikum. Jadi jangan langsung dipasin. Walaupun nebur tapi jangan langsung dipasin, ditahan sedikit. Rib bi'asa atau yudrikumul maut atau juga bala, jangan bala. Nah itu dia hanya laknya bertasydid saja tapi kurang gitu loh. Bukan ditahan seperti ini, bukan bala, bukan. Tetapi seperti koma gitu. Bala tukrimu, sama juga dengan ini. Idrib bi'asakal hajar. Boleh diulang lagi Mas Faisal sekali lagi. Oke, siap. Idrib bi'asakal hajar. Mantap. Nah, sekarang mim ketemu mim. Gimana? Selanjutnya ini Mas Neil. Gimana tuh, mana aku ngebaca apa aku menjawab, Mas? Atau gimana? Maksudnya dibaca lah. Pulang. Siap. Maksudnya itu gimana membacanya gitu. Oh ya. Lahum maghfirah. Iya. Soalnya kan kalau sengaja saya menggaris bawahi tadi itu karena kan kalau misalnya tak bertemu ta, kaf bertemu kaf, terusnya ba ketemu ba, itu kan seakan-akan dia kayak ada koma gitu kan. Rib bi aso terusnya rabihat tijarah. Nah, sedangkan ini mim dan mim itu beda bunyinya. Ya kan? Kita seperti ditahan. Lahum seperti ada gunnah, emang gunnah kan idgham mimi kan. Ini idgham mimi juga, idgham mutamassil lain juga gitu loh. Dia masuk idgham mutamassil lain, tapi kalau dihukumi mati dia menjadi idgham mimi.
lahum maghfirah. Kan nggak baca lahum maghfirah, nggak. Kalau yang lain emang seakan-akan ada kayak tanda jeda gitu kan. Rabbi aso, misal gitu. Yudrikum, bukan yudrikum. Bukan. Nah, sedangkan mim ketemu mim, nah ini maksudnya sebenarnya idgham mutamatsil lain gitu kan. Maka dia harus digunakan. Oke, tadi benar Mas Tin, thank you. Lanjut, Mas Ilham. Min ni'mah. Nih, oke. Terus ya, Mas Gama masuk nggak Mas Gama? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke, bonus buat Mas Anton lah kalau gitu. Wa yal'anuhumul la'inun. Oke, nah paham ya, gampang kan? Berarti tadi yang nun tadi yang dibaca Ilham berarti gunah juga ya? Iya. Min ni'mah. Nah, ini bedanya ketika dengan lam. Seakan-akan dengan bila Gunah. guna. Kalau lam nggak boleh didengungkan. Jadi idgham pada bala tidak perlu ditahan sehingga seakan terkadang guna. Maka idgham pada kalimat tadi bi'asa. Terus yang contoh pertama tadi yang ta juga sama kayak gitu, kayak dibuat mati aja ya. Iya. Farobihat tijaratuhum. Iya, jadi nggak langsam gitu ya, nggak langsung gitu kan. Jangan sampai rabihat tijarah, enggak. Rabihat tijarah. Jadi bedanya di sini ada mim ketemu mim, nun ketemu nun, dan lam ketemu lam. Nah, itu membedakan. Ya, kalau mim ketemu seperti gunnah dengan lam itu seperti bila gunnah. Oke, yang kedua, idgham mutajanisain. Nah, ini pertemuan dua huruf yang makhrajnya sama namun sifatnya berlainan. Nah, seperti ta dengan po, itu kan makhrajnya sama. Makanya kenapa di tajwid ini diawali dengan, sebenarnya kita belum bahas dengan sifatnya, baru letaknya makhrajnya aja tuh. Ya, nanti kita setelah ini selesai kita balik lagi ke makhrajul huruf untuk pembenaran makhrajul huruf lagi. Nah, sini seperti to, da, dan ta. Itu kan letak makhrajnya itu hampir sama, mendekati. Zo, la, dan ta itu hampir sama semua. Hampir letaknya sama. Dan ba dan mim. Ya, ba dan mim. Itu juga sama-sama di safawi, di bibir. Tapi dia mempunyai sifat yang berbeda. Ya, seperti to itu kan tebal, dia takhim, dan apa namanya, ta, to, ya kan, ta kan beda, dal beda ininya, sifatnya itu beda, ya. Tapi letak makhrajnya sama. Waktu itu saya nggak tahu, kayaknya sih nggak semua ya. Saya ingat saya Mas Nil, ini yang saya ini. Siapa lagi yang bilang makhraj tuh letaknya seperti ini. Makhraj tuh letaknya kayak begini gitu. Gitu kan tuh makhrajnya gitu. Tapi belum keluar bunyinya gitu. Belum dengar sifatnya gitu. Waktu kita bertemu di rumah Mas Anton, saya kayaknya Mas Nil ya. Siapa lagi yang saya bilang, saya kasih contoh ke Umar itu. Setelah huruf ta itu ya letaknya begini, bro. Letaknya kayak gini. Ya, lidahnya diginiin. Nah, ini belum bunyi gitu. Kalau udah bunyi nanti baru dia sifatnya. Jadi makanya makhraj wa sifat. Jadi ada makhraj, ada letak pengeluarnya huruf, dan bunyi dan sifatnya, dari keunikan dari setiap hurufnya. Oke. Ini sebenarnya gampang ya.
Yes, ya. Terus sebentar. Tapi. Oke. Contoh di awal ya. Ini dal dan ta. Jadi kita masuknya ke huruf apa? Huruf ta. Huruf ta. Jadi tidak baca dengan qalqalah, jangan qad tabayyan. Ya. Tidak baca qalqalah lagi. Jadi qalqalahnya dihilangkan, kita langsung masuk ke huruf ta. Makanya simbolnya salah satunya dengan ta-nya bertasydid atau huruf-hurufnya adalah bertasydid. Ya. Yang kedua, Mas Anton. Langsung contoh aja. Asqala dha'a wallah. Lagi. Asqala dha'a wallah. Da-nya biasanya dal. Asqala dha'a wallah. Wallah. Jangan wallah. 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 Bukan wallah ya. Ya, bukan waw, bukan karena wa-nya itu fathah. Wa wallah gitu. Asqalat da'a wallah. Ya. Lanjut. Mas Faisal. Id zalamtum. Ya, masuk ke huruf zo ya. Ya. Kok ciri khasnya itu bertasydid. Lanjut Mas Neil. Ya. Yang kedua tuh benar tadi. Jangan ada qalqalah. Idham. Ya. Idhammat ta'ifatan. Oke. Nah, makhrajnya ini langsung ke huruf to. Jadi sifat to ini nggak ketemu tuh. Kurang maksud saya. Ya, jadi kurang tebal. Dia kan takhim. Ya, kalau ta itu dia tarkik hamas gitu, punya hamas. Jadi jangan baca idhammat ta'ifatan, tapi langsung ke huruf to-nya. Idhammat ta'ifatan. Oh ya. Kayaknya tak ya. Idhammat ta'ifatan. Oke, alhamdulillah. Lanjut Mas Faiz, Mas Ilham. Oke. Yalhad dalik. Hadzalik ya. Sip. Langsung Mas Anton. Urkam ma'ana. Oke. Jangan lupa digunain 2,5 harakat ya. Kenapa baca ur? Karena ka fathah. Karena ka atau karena tanda bacanya? Karena ka. Hah? Tanda bacanya karena hurufnya? Karena huruf K-nya. Letter rule, bukan? Karena tanda bacanya di fathah. Apa? Karena tanda bacanya fathah. Iya, Kafnya di fathah. Iya, Ya, karena fathah. K, karena ya. K. Jangan karena K. Beda. Kalau karena K, itu kan nanti kalau ternyata dia bukan K, gimana? Karena Mas Anton. Hah? Karenamu. Karena apa? Karena apa? Karenamu. Oh. Jadi gimana Nil? Mau dibaca atau enggak ini? Jadi aku Ilham tadi ngomong Mas. Ampun. Enggak, tadi aku mau ketawain Mas Krista nanya tadi. Jadi Mas Nil ini gimana? Gimana? Mau dibaca atau enggak? Jadi ini kenapa ur? Karena huruf ketiganya itu K-nya fathah gitu kalau guru jelasinnya mah. Oh, gitu.
Ya, maksud gini, hurufnya itu jangan disebut. Hurufnya jangan disebut. Jadi yang di titik beratkannya itu adalah di tanda huruf di tanda baca yang ketiga itu fathah, domah atau kasroh itu. Karena kalau dibilang hurufnya dulu, nanti dia akan konsen ke hurufnya. Sedangkan hurufnya bisa berganti apa aja gitu kan. Tapi tanda bacanya itu cuma kasroh, domah, fathah. Nah, makanya dari huruf ketiga itu kita lihat kalau dia kasroh berarti kita membaca mulai dengan i, dengan kasroh i ya. Tapi kalau dengan fathah dan domah maka kita mulai dengan u. Gitu. Jadi kita kalau bukan hurufnya, kalau hurufnya kan bisa jadi nanti huruf dal, bisa jadi huruf sin, tergantung. Ya. Oke. Jadi kenapa? Karena huruf ketiganya itu berharakat fathah. Fathah. Sip. Mantap. Oke, langsung Mas Faisal nih. Sekali lagi bonus. Ini agak perlu mikir nih, susah. Soalnya dari po ke ca. Apa bedanya? Yang pertama kan po agak belakang, agak tebal. Po yang berikutnya letaknya dekat tapi ada hamasnya ca. Faisal, baca keterangannya, perlu praktek seorang guru. Suruh Mas Krisna dulu bacanya. Iya, kayaknya perlu praktek dari guru. Barangkali bisa disolve. Iya. Oke, nih saya pakai Zoom ya. Pakai Zoom, pakai video ya. Nanti kalau saya baca gini, kalau saya baca basal ta itu kan nggak ketahuan kan? Dengeran sih Mas tadi juga. Iya. Tergantung belum? Peci merah. Yang peci merah yang sampai lolos ya. Yang penting bukan pencopet ya. Pencopet hatimu. Ya kan? Di sini kan basal ta ya. Tapi bukan basal ta, itu langsung ke makroto. Kalau tadi kan yang ketiga itu kan yang keempat itu kan idhamal to, nah kita langsung baru ke to ya. Sini dia hanya menampakkan sifat istilah huruf ta, menampakkan saja. Basal ta ketika kita baca ini kan makhraj sifatnya to itu kan agak menggembung kan, sedikit mencucu, nggak monyong sekali, nggak gini, tapi basal kan ya, paham ya Mas Faisal? Coba semuanya aja kalau gitu ya. Jadi satu. Jadi sebelum kolahnya mantul keluar tak gitu. Iya kan, kalau benar. Nah maksudnya gini, nggak ada kola, nggak sampai basal nah nggak begitu, tapi sifatnya dapat basal gitu. Berarti harus pakai video semua, Mas? Iya harus. Udah. Masnya udah mandi kan? Wah, itu pertanyaan sensitif, Mas. Itu personal. Oh iya. Mau lihat dong. Lihat dong, komis Mas Nil dong, lihat dong. Nil nggak suka di pertanyaan kayak gitu dia nanya nanti. Oke. Mas Anton, Mas Faisal dulu, Mas Faisal silakan. Wih, halus pisan nih. Kasep, woi. Kasep. Backlight, bismillah. Basal tetap ada apa namanya? Jangan langsung basal. Oh, tahan dulu ya. Basal ketanya basal ya. Basal
Sip. Langsung. Mas Ilham. Mas Ilham udah di kamar kan? Kamar mandi. Kamar mandi. Kamar juga lagi, kamar mandi, Ham. Mana sih Ilham ini? Ikan di kamar, iya. Tadi gimana? Basalta. Lagi Mas Ilham. Basalta. Lagi, sekali lagi. Basalta. Oke. Mas Neil. Ya, sip. Mas Neil. Siap. Siap. Basalta. Sekali lagi boleh? Basalta. Oke, alhamdulillah. Mas Anton. Terakhir. Lihatin dong, cincinnya mana Mas Anton? Itu di unmute dulu. Unmute dulu dong, unmute. Gak ada suaranya kalau nggak unmute. Oh, kirain cuma mau lihat bentuk bibir bergerak. Oh, ya. Nah, tadi kan apa bibirnya, nggak ada suaranya. Oke. Basalta. Oke. Sekali lagi boleh? Basalta. Oke, alhamdulillah. Udah semua kan? Udah semua ya. Soalnya yang terakhir, nah ini terakhir juga gampang ya. Soalnya yang terakhir adalah idgham mutaqarribain. Yaitu pertemuan huruf makhraj yang sifatnya berbeda. Nah ini lam dan ro, qaf dan kaf ya. Contoh langsungnya di sini kan ada alam nakhluqukum lukum. Kalau jangan sampai kalau jangan sampai lukum gitu jangan ya. Tapi masuk ke qaf. Lukum. Oke. Yang kedua lam dan ro. Wa qur rabbi zidni ilma. Saya baru ingat waktu itu teman saya yang dari Arab atau Saudi dia kok nggak baca wa qul rabbi. Atau teman saya juga yang dari surat apa? Surat lam yakunil ladzina kafaru ahlul kitab bukan. Surat ya ayyuhal kafirun deh kalau nggak salah. Tar dulu ya, yang tadi dulu sebentar. Ini dulu ya. Wa qur rabbi zidni ilma. Nah, insyaallah ya, coba dari Mas Anton dan selanjutnya diteruskan 1 dan 2. Jadi qaf masuk ke kaf, lam masuk ke ra. Silakan Mas Anton. Mas Anton? Mas Anton? Suaranya mana? Masih di mute. Nggak baca tadi. Iya, baca juga kalau nggak dengar suaranya nggak ngerti kita. Tapi Nil bisa ngerti Nil. Yes. Beda itu makomnya beda makomnya. Alam nakhluqukum. Nakhluqukum. Wa qur bizidni ilma. Wa qur rabb bizidni ilma. Oke, lanjut. Siapa, Mas? Tadi habis Mas Anton siapa? Saya. Iya. Sebentar, berarti yang mana? Dua-duanya ya? Alam nakhluqukum. Agak susah. Alam nakhluqukum wa qul rabbi
Wakur, dia langsung ke ro. Wakur, jangan wakul. Wakur, wakur. Pak Mas Krisna, ro-nya itu berhenti apa di gitu? Jangan panjang-panjang. Wakur, gitu. Wakur, jangan wakur, kepanjangan. Wakur, gitu. Wakur rabbi zidni ilma. Oke, Mas Neil. Yes. Alam nakhluqkum. Yes. Wakur rabbi zidni ilma. Ilma. Oh ya. Wakur rabbi zidni ilma. Ya, emaknya 2 harokat, jangan lupa itu mat iwad. Jangan sampai terlalu ilma, kependekan ilma, gitu. Panjangin dulu 2 harokatnya. Ini sebenarnya rohnya tebal apa tipis sih, Mas? Pas tasydid. Ini tebal. Wakur, karena dia selain kasroh dia tebal. Takhim nanti. Wakur, gitu. Kalau tarkik, misalnya apa? Nanti ada bahasannya yang sebelumnya sudah bab sebelumnya. Ya, oke. Oke. Wa qur rabbi zidni ilma. Oke, wa qur rabbi zidni ilma. Oke. Alhamdulillah. Mas Ilham, terakhir. Alam nakhluqkum wa qur rabbi zidni ilma. Ya, sip. Jazakallah khairan. Alhamdulillah. Ya, sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Jazakallah khairan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khairan ya semuanya. Kalau nanti kita enggak ya. Makasih banget. Sama-sama. Insyaallah pekan depan kita yang ke tarhim dan tarkik ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.